Ya, semuanya udah masuk ini ya? Ya, Bu. Sudah masuk? Semua anggotanya udah masuk? Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai ya Pak, Bu, untuk sesi kali ini. Jadi untuk memulai sesi kali ini untuk mendapatkan berkat dan rahmat Tuhan, mari kita mulai dengan membaca doa masing-masing menurut agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Ya, selesai Bapak Ibu. Ya, kita mulai untuk sesi kali ini. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas pada sesi ini, baiknya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, biar bisa fokus. Gimana? Oke. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama, ikuti apa yang saya lakukan. Pegang telinga. Pegang hidung. Oke, sekali lagi ya Pak, Bu. Ikuti apa yang saya katakan. Pegang telinga. Pegang mata. Oke, baik Bapak Ibu. Udah ada yang Konsentrasi semua, Bu. udah konsentrasi semua ya. Ya, semua konsentrasi. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Masih semangat ini, masih semangat ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja ya untuk sesi ini. Masih. Ya, jadi untuk sesi ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Bapak Ibu kan kemarin sudah mendapatkan materi tentang capaian pembelajaran. Nah, siapa yang bisa nih? Apa itu capaian pembelajaran sih? Ada yang bisa Bapak Ibu? Saya Bu, boleh? Ya, silakan Pak. Yang saya pahami, capaian pembelajaran itu adalah seperangkat alat atau bahan alternatif untuk mendeskripsikan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik berdasarkan fase. Itu dulu, ada tambahan lagi. Iya, bagus sekali. Boleh menambahkan? Iya, boleh Bu, silahkan. Ya, kalau menurut saya CP atau capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Saya rasa itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Suyatmi. Ada yang lain? Apa sih itu capaian pembelajaran? Ya, boleh saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Nia, silakan. Ya. Menurut saya, capaian pembelajaran itu adalah sekumpulan deskripsi kompetensi-kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa di akhir pembelajaran. Yang dimana di sini dia dibagi menjadi beberapa fase tergantung dengan perkembangan masing-masing peserta didik. Iya, betul sekali Bu Nia. Tadi yang angkat tangan siapa ya? Masih ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Rahma. Kalau menurut saya, capaian pembelajaran itu sesuai dengan pendapat teman-teman bahwa sesuatu yang harus dicapai yang mencakup 3 aspek seperti keterampilan, pengetahuan, apalagi satu Bu?
keterampilan, Keterampilan sosial. keterampilan, Iya. ya itu. Iya, bagus sekali Bapak Ibu. Ya, benar sekali apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Apa sih itu capaian pembelajaran? Jadi capaian pembelajaran ini itu capaian yang suatu ungkapan tujuan pendidikan Bapak Ibu yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, kemudian apa yang ingin dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik tersebut untuk menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Nah, kemudian apa sih sebenarnya ini capaian pembelajaran dibuat untuk apa sih untuk ini capaian pembelajaran ini? Jadi secara sederhana Bapak Ibu, capaian pembelajaran ini dapat didefinisikan bahwa sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahapan perkembangan peserta didik tersebut untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar maupun menengah. Kemudian capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu, dia memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, Bapak Ibu. Jadi bedanya capaian pembelajaran itu kalau dulunya itu dikenal dengan kurikulum ya Bapak Ibu. Untuk capaian pembelajaran dulunya dikenal sebagai kurikulum. Nah, kurikulum ini atau capaian pembelajaran ini dia dibuat ditentukan oleh pemerintah pusat. Nanti untuk pengembangannya itu diserahkan lagi untuk Bapak Ibu bagaimana untuk mengembangkan dari capaian pembelajaran untuk dari pusat diberikan kepada Bapak Ibu capaian pembelajaran apa nih yang akan kita capai untuk setiap fasenya. Jadi ditentukan lagi, dilihat lagi. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, apa sih tujuan dari capaian pembelajaran ini? Ada yang bisa Bapak Ibu? Tujuan untuk dibuatnya ini capaian pembelajaran ini. Untuk mengukur pencapaian siswa, kompetensi siswa di bidang pemahaman dan keterampilan sosial di akhir pembelajaran, Bu. Oh, iya, bagus pencapaian sekali. siswa. Iya, bagus sekali, Bu Nia. Ada yang lain, Bapak Ibu? Apa sih tujuan dari capaian pembelajaran ini? Ada lagi? Iya, Pak Nasmur. Ya, silakan, Pak. Pembelajaran tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran, dan itu disesuaikan dengan fasenya atau sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik tersebut. Iya, kayaknya signalnya Pak Nasmur kurang baik ya, Pak. Iya. Kira cuma saya yang putus-putus. Iya, nggak jelas. Mungkin ditambah lagi volumenya, Pak. Iya, kayaknya pakai headset itu. Ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Apa sih tujuan dari capaian pembelajaran ini? Menurut Bapak Ibu, tujuan untuk capaian pembelajaran ini apa? Ibu Suyatmi mungkin bisa, Bu? Mungkin menyesuaikan antara terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. kompetensi. Iya. Gimana Bu Suyatmi? Silakan Bu. Kayaknya sinyalnya nggak bagus. Jelasnya tujuan dari capaian pembelajaran ini supaya kita bisa melihat hasil belajar siswa. Ya, apakah tujuan yang kita inginkan itu sudah tercapai atau belum? Seperti itu. Iya. Mungkin Bu Rahma ada yang bisa ditambahkan, Hasil Bu? akhirnya. Iya, betul, Bu. Ibu Rahma mungkin ada tambahan, Bu? Apa sih tujuan dari capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran menunjukkan
kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Iya, bagus, betul sekali Ibu Rahma. Jadi, Bapak Ibu, tujuan capaian pembelajaran ini adalah tujuan dibuatnya capaian pembelajaran ini dia dibagi dua Bapak Ibu. Ada untuk capaian pembelajaran untuk PAUD dan ada capaian pembelajaran untuk jenjang SD sampai dengan SMA. Nah, untuk tiap jenjangnya capaian pembelajaran ini dibuat berbeda, Bu, Bapak. Jadi dibuat berbeda sesuai dengan kebutuhan dari para peserta didik. Nah, untuk capaian pembelajaran untuk PAUD itu Bapak Ibu, ya, adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Jadi kalau capaian pembelajaran untuk jenjang PAUD ini Bapak Ibu, dia bukan capaian pembelajaran yang diharuskan untuk pengetahuan, tapi dia semua aspek yang diberikan itu dia mengintegrasikan kepada perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Kemudian tujuan capaian pembelajaran di PAUD itu memberikan arah kepada anak didik atau peserta didik yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, kemudian fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak ini siap mengikuti dari jenjang pendidikan selanjutnya, dari PAUD, kemudian jenjang-jenjang berikutnya seperti jenjang TK, kemudian SD, SMP, SMA. Nah, kemudian capaian pembelajaran yang dibuat untuk jenjang SD sampai dengan SMA itu, dia menunjukkan kemajuan belajar Bapak Ibu yang digambarkan secara vertikal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan itu telah dicapai. Jadi tujuan capaian pembelajaran ini Bapak Ibu untuk nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu nggak dipisah Bapak Ibu. Jadi dirangkum ke semua untuk satu fase. Jadi untuk satu fase dia dibuat, kemudian diberikan untuk kewenangan kepada Bapak Ibu untuk merumuskan bagaimana alur tujuan pembelajarannya nanti, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kan sudah membaca materi yang kemarin nih. Bagaimana sih karakteristik capaian pembelajaran ini? Bapak Ibu, ada yang bisa untuk menyampaikan bagaimana karakteristik untuk capaian pembelajaran ini? Iya, saya Bu. Ya, silakan Bu Nia. Ya, kalau menurut apa yang sudah saya baca, karakteristik dari capaian pembelajaran itu dia mencakup dari sudah ada pemahaman dan keterampilan sosial di situ. Jadi dia sudah include di dalamnya. Kemudian karakteristik yang lain dia memiliki fase-fase sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Jadi fase untuk di SD itu ada 3 fase kalau tidak salah, kemudian SMP 1 fase dan SMA juga 2 fase kayaknya ya. Kemudian ciri khas yang ketiga yaitu dia sudah di dalam CP itu dia sudah mengembangkan dan menguatkan karakter profil pelajar Pancasila sebagai output yang diharapkan untuk peserta didik. Mungkin itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Nia. Jadi karakteristik dari capaian pembelajaran. Mungkin ada tambahan Pak Nasmur untuk karakteristik capaian pembelajarannya. Nggak jelas ini Pak. Yang disesuaikan dengan fase-fase perkembangan peserta didik. Suaranya putus-putus. Jadi
juga nunjukin suaranya kurang bagus. Jadi selanjutnya Bu ya, jadi Ya, Pak, silakan Pak. Itulah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dia disesuaikan dengan perkembangan peserta didik sesuai dengan fase-fasenya itu ditentukan, fase A, B, C, SD, E, 3 SMP, E, F itu tingkat SMA, dan itu dalam bentuk sebuah dan dia menjadi pedoman bagi guru dan siswa dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran. Bukan itu, Bu? Iya, terima kasih Pak Nasmur atas tambahannya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Sesuai dengan Bapak Ibu yang sampaikan tadi bahwa untuk capaian pembelajaran ini dia dibuat berdasarkan atau tujuan utamanya itu untuk karakteristik dari capaian pembelajaran ini, yaitu dia menuju ke pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, itu jantungnya dari capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah, untuk karakteristik capaian pembelajaran ini, dia dikembangkan sangat jelas ya Bapak Ibu, dan mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran, dan itu disusun sesuai dengan fase-fase. Jadi sesuai dengan yang sudah Ibu Nia sampaikan tadi, bahwa dia dibuat sesuai dengan tingkatan atau fase-fase yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada fase A, ada fase B, C, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih cara merumuskan capaian pembelajaran tersebut? Tadi kan Bapak Ibu sudah menyampaikan bagaimana karakteristik dari capaian pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana cara untuk merumuskan capaian pembelajaran ini? Ya, bagaimana sih cara merumuskan capaian pembelajaran ini Bapak Ibu? Dilihat dari apa, kemudian dirumuskan dan menjadi capaian pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya, saya Bu, kedengaran. Iya Pak, silakan Pak Nasmur. Pembelajaran itu, Bu, saya katakan bahwa memang dia ditulis dalam bentuk tujuan pembelajaran. Isinya adalah tujuan pembelajaran yang didasarkan pada perkembangan peserta didik. Dia ditulis dalam, yang ingin saya tekankan sini, dia ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga terjadi keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum yang terlihat secara jelas. Jadi berkali ini yang saya ingin katakan, bahwa capaian pembelajaran itu prinsipnya, kalau saya kembali kepada kurikulum 2013, dia adalah integrasi dari psikomotor, afektif, dan kognitif yang ditulis yang disusun dalam bentuk sebuah narasi. Benar itu, Bu? Iya, betul sekali Pak Nasmur. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Silakan Bapak Ibu. Bagaimana sih cara merumuskan capaian pembelajaran ini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Menurut saya capaian pembelajaran itu kan capaian pembelajaran itu telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Capaian pembelajaran itu pastinya beracu dari tujuan pendidikan nasional pastinya. Kemudian di mana tujuan pendidikan nasional itu kemudian di dalamnya juga mencakup profil pelajar Pancasila sebagai output yang diharapkan dari peserta didik, dan itu semua kemudian tertuang ke dalam capaian pembelajaran yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat seperti itu. Iya, bagus sekali. Sudah betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nasmur, kemudian Ibu Nia. Bagaimana sih cara merumuskan capaian pembelajaran? Jadi merumuskan capaian pembelajaran ini adalah seperti yang sudah Pak Nasmur katakan tadi, bahwa integritas, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam satu bentuk narasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah,
capaian pembelajaran ini merupakan hasil peleburan Bapak Ibu dari kompetensi inti, kemudian dan kompetensi dasar. Dari hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Nah, tidak lagi dipisahkan antara komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu. Jadi disatukan, kemudian dibuat dalam satu paragraf seperti yang Bapak Nasmur katakan tadi, dalam satu paragraf, kemudian dibuat dalam satu narasi. Nah, capaian pembelajaran ini nantinya akan menjadi acuan Bapak Ibu, dalam menentukan alur dari pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat nantinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk fase-fasenya Bapak Ibu, dia dibagi menjadi 6 fase. Nah, fase A itu umurnya untuk SD kelas 1 sampai 2. Kemudian fase B itu 3 sampai dengan 4. Fase C itu 5 sampai 6. Kemudian fase D itu fase D ini yang sekarang saat ini kita kerjakan Bapak Ibu, yaitu kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian fase E itu kelas 10 dan fase F itu untuk kelas SMA untuk kelas 11 sampai dengan kelas 12. Nah, dari sesi sekarang ini siapa yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Silakan. Yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini, untuk capaian pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Bapak Ibu. Karena mengingat waktu ya Bapak Ibu, langsung disimpulkan saja. Ya, Pak Nasmur silakan Pak. Kayaknya sinyalnya nggak bagus ya. Iya Pak. Secara sederhana, secara sederhana capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satu pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk sebuah narasi. Iya, makasih. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Kita sudah melaksanakan untuk sesi kali ini. Ya Bapak Ibu, karena mengingat waktu, jadi kita akhiri saja ya untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.